Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih Pak Haji Ahyan memberikan waktu. Panjenengan duduk di bawah Pak, nanti aku mbokongi. Oh gitu. Relax saja ya. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Asdeksi Bapak Widyo Prayitno SH. Belum hadir ya Pak ya? Tidak ada. Belum ada. Ya, para sesepuh dari Asdeksi seluruh Indonesia yang hadir dan peserta dari Sekretaris Dewan Kabupaten Kota se-Indonesia ya Pak ya. Semuanya yang sehat, semangat dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Perkenalkan, saya panggil Pak Agus gitu aja ya. Pak Agus biar akrab, kita enak ya. Kita pagi ini rileks saja ya, karena kesehatan supaya imunnya tadi kan sudah joget-joget sama Mbak instruktur tadi. Monggo Pak, panjenengan bawa. Ya, nanti kalau kita diskusi nanti ke atas lagi. Saya supaya biar bebas. Saya enak di sini apa enak di bawah? Di atas ya. Soalnya kalau di bawah yang belakang enggak kelihatan nanti. Rileks saja. Saya ini kenalkan, saya Pak Agus, saya di bagian penyakit kanker stadium lanjut. Jadi tugas saya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya dan mempersiapkan kematian yang baik, yang husnul khotimah. Namanya good death. Tapi lebih bagus lagi kalau death with dignity, meninggal dengan bermartabat. Jadi tugas saya ini berat karena tumpuan daripada dokter-dokter yang sudah keliling semuanya, terakhir saya ya. Jadi kalau saya datang itu kadang-kadang teman-teman ngomong, wah ini malaikat maut datang gitu, kadang-kadang saya digitukan, tapi padahal bukan. Saya tetap memberikan semangat motivasi ya kepada pasien, keluarganya, dan kali ini kepada panjenengan. Jadi di masa pandemi ini memang berat lah, yang terutama adalah mental ya, seriously mental illness ya, ketahanan. Jadi saya appreciate dan bangga dengan panjenengan yang sampai detik ini tetap sehat dan mudah-mudahan sehat terus ya. Kita sudah mulai pertemuan pelan-pelan ini ya, tapi dengan disiplin protokol kesehatan. Jadi kalau kita ingin mempertahankan, jadi tidak usah mikir yang berat-berat, ada varian baru memang ada, tapi tidak usah terlalu takut karena imun kita turun. Yang pertama adalah protokol kesehatan, disiplin. Saya tidak hanya disiplin, tapi konsisten, istiqomah, sustainable. Itu kuncinya adalah mempertahankan jauh lebih berat. Kuncinya adalah kreatif inovatif. Kedua, vaksinasi. Ya, ketiga adalah yang penting ini doa. Karena musuh kita ini enggak kelihatan, ukurannya nano. Ya, virus ini virus yang cerdas, lebih cerdas daripada virus HIV/AIDS. Jadi makanya kita enggak usah bertengkar. Pakar-pakarnya berdiskusi ya, karena protapnya itu waktu COVID itu tiap 3 bulan berubah penata laksanaan untuk pengobatan COVID itu ya. Jadi para guru besarnya itu rapat 1 bulan sekali. Virusnya ini pertemuan tiap minggu. Jadi kita kalah, tidak ada apa-apanya, makanya tidak usah bertengkar. Kita tetap ikhtiar dan yang itu tadi doa. Tapi ada yang penting lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, harus periksa vitamin D-nya. Vitamin D itu untuk mengaktifkan sistem sel-sel daya tahan tubuhnya. Untuk kita rata-rata di bawah standarnya 30. Kita ini menurut survei 14. Saya sendiri kurang dari 30. Saya 23. Tapi antibodi saya 70.000. Makanya saya sekarang milih vitamin D yang 5.000 tiap 2 hari sekali. Itu naik. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah check up vitamin D di atas 30 apalagi mendekati 100, insya Allah tahan terhadap paparan.
Artinya sel-sel daya tahan tubuhnya kuat, aktif. Ya, imunnya insya Allah bagus. Jadi imun itu bukan diukur dari besarnya orang. Ada teman saya badannya besar, kuat, kuat, tinggi. 3 hari kena COVID bablas. Karena imun itu adalah individual, masing-masing orang berbeda. Kedua adalah spesifik. Yang ketiga adalah unik. Badannya besar, belum tentu imunnya kuat. Kalau dia di rumah takut sama istrinya, itu imunnya turun. Itu biasanya kalau di kantor, itu suka marah-marah, teriak-teriak, itu berarti di rumah dia takut sama istrinya. Karena dia kompensasi. Itu caranya mendeteksi orang. Ya. Terima kasih yang tepuk tangan ya, itu berarti sehat semuanya ya. Yang enggak tepuk tangan itu berarti masih stres dan banyak masalah dalam hidupnya. Karena dia belum bisa berekspresi. Ya. Nanti saya deteksi, nanti saya tanya. Makanya mudah-mudahan di forum ini nanti bukan hanya sehat tapi mengelola stres agar menjadi sukses. Dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kasusnya menurun terus, suatu saat tahun depan kita ketemu lagi ya, insya Allah. Jadi menyenangkan lah, kita berdoa terus. Jadi selain itu tadi, makanya pandemi ini harus disikapi minimal 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, pakar-pakarnya mencari obat sampai sekarang belum ketemu, tapi buat vaksin. Ya. Kedua, kecerdasan emosional, nggak usah marah-marah. Orang marah-marah itu energinya keluar banyak, imunnya turun, gampang sakit. Makanya orang yang ngeyelan, suka protes, itu cepat mati. Ya, karena kortisolnya naik. Itu cirinya. Apalagi orang yang diem aja, itu gampang serangan jantung. Ya itu batin gitu. Jadi kita happy aja, biasa-biasa, asik-asik saja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sepakat ya, sepakat ya. Nggak usah takut kolesterol. Kolesterol itu karena pikiran dan kelelahan, bukan dari makanan. Ya, kalau LDL-nya tinggi, itu berarti guyonnya kurang. Kasih jog-jog, tambahin ketawa, supaya HDL-nya naik. Kalau HDL-nya naik, LDL-nya turun. Gitu loh. Tapi kalau trigliserid, orang itu tegang terus. Seriusan, itu. Jadi orang yang seriusan itu kalau enggak jantung ya kanker. Tapi kalau yang cerewet, itu resikonya stroke. Ya, jadi ambil tengah-tengah. Ya, ya orang yang gampang sakit-sakitan, tidak sukses itu biasanya satu egois, kedua pelit, nggak pernah sedekah. Ya, as-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Dan orang sedekah mesti happy, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya setuju seperti tadi nyanyi ini, Pak siapa tadi Pak yang nyanyi tadi? Itu membahagiakan orang lain lewat suara. Banyak kita membahagiakan lewat senyum, lewat kata-kata, lewat edukasi. Makanya saya kalau nerangkan tentang kanker, detail, pasti detail. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Jadi pekerjaan panjenengan ini mulia, melayani, membahagiakan para anggota dewan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makanya nanti saya kasih namanya service champion. Bukan excellent, pelayanan prima, customer satisfaction. Ini delight customer. Saudara tidak dipuji oleh pimpinan, tidak dipuji oleh manusia, tapi Allah yang memuji. Kenapa? Karena semangat dan ikhlas. Pujinya di situ. Champion, juara. Kalau itu saudara lakukan, dan itu bukan hanya pada panjenengan anggota dewan, itu hanya itu, bukan pada semua orang yang berinteraksi. Seperti saya, bukan hanya pada pasien dan keluarga, tapi semua orang, pada orang tua saya, mertua saya, pembantu saya, supir saya, tetangga saya, semua saya layani dengan champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya dan perhatian. Itu Allah yang heran, dari mana ini pelayanan kok sebagus ini? Oh, dari teman-teman Asdeksi. Pernah mendapat motivasi dari Pak Agus, sampun waktu di Hotel Ciputra, langsung masuk surga semuanya.
Itu kuncinya di situ, ya. Pokoknya saudara tidak usah khawatir. Nanti saya tambahi dengan namanya handling complaint professional. Kalau sudah 2 itu service champion, handling complaint professional, tidak ada masalah. Kalau rezeki tidak usah ngomong rezeki nyari panjenengan. Tidak usah nyari rezeki. Selama kita, kata Allah kayak gini, kalau kamu pengen pengen membalas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Jadi panjenengan menolong, mempercepat anggota dewan, proses bagaimana, itu luar biasa. Ya. Jadi saudara jangan sampai ada stres, ya. Stres itu dari dirinya sendiri. Inna santum asantum li anfusikum wa inna santum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau engkau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Makanya banyaklah introspeksi diri. Pandemi ini hikmah positifnya kita makin introspeksi diri, self correction. Tapi hari ini bagaimana self correction diubah menjadi self confidence. Kita percaya diri, bukan over confident. Itu gaya, sombong, itu imunnya justru turun. Self confident, insya Allah kita sanggup dan kita tetap sehat. Mudah-mudahan Indonesia tetap baik, maju, sehat semuanya dan sejahtera. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kali ini karena sesuai dengan pesanan dari pimpinan, Bapak Ibu ada yang baru, ada yang sudah mengenal saya lama ya. Tapi alhamdulillah kita ketemu lagi ya, 1,5 tahun ya kita nggak ketemu ya. Dulu di Medan, di Makassar, di mana-mana ketemu. Alhamdulillah sehat. Jadi yang sehat sampai saat ini tidak terpapar COVID, bersyukurlah. Tapi yang pernah terpapar saat ini sehat, itu lebih bersyukur, itu kesempatan nyawa kedua. Makanya kita harus lebih baik, lebih sehat, dan insya Allah lebih bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Setuju ya? Kan mungkin ada 1-2 yang pernah terpapar tapi alhamdulillah sehat ya. Kalau tidak sehat kan mesti tidak kesini ya. Kalau kesini kan takut saya, ya tak? Ini sehat berarti alhamdulillah ya. Tapi jangan loyo, jangan. Kita harus percaya diri, syukur-syukur bisa memberi semangat yang lainnya. Mudah-mudahan varian-varian yang baru dengan kebersamaan, dengan kita doa ridho dari Allah dan kita tetap prokes, alhamdulillah sudah vaksin lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada booster, kalau saya sudah 3 kali ya, booster tambah lagi nggak apa-apa ya, karena memang vaksinnya itu sampai seberapa kekuatannya belum ada penelitian, masih dalam proses ya. Jadi seandainya Sekretaris Dewan harus divaksin tambahan, siap, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kuat gitu ya. Jangan usum-usuman, ada pandemi, banyak yang naik genteng, bawa kasur ya, supaya kena sinar matahari, enggak bisa. Meningkatkan imun dengan naik genteng itu enggak bisa. Kalau sendirian malah diarani maling, ya toh? Jadi harus ya kena sinar matahari, ya olahraga, ya hati senang, ya asupan vitamin D, ya dan lain-lain banyak sekali ya. Banyak minum air putih dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita 5S ya, serius, santai, senang, sukses, selamat. Selamat di dunia sampai di akhirat. Caranya bagaimana? Cari akhirat, dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja, males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu akhirat. Makanya Bapak Ibu kalau pengen hidupnya enak, sukses, bahagia, nomor 1 adalah akhlak, attitude, ya, budi pekerti, bukan titel yang banyak. Titelnya banyak, profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, tapi tersinggungan, suka marah-marah. Ada enggak itu? Ngaku profesional kok masih tersinggung, marah-marah. Aduh, kasihan. Suruh banyak istighfar. Kalau begitu enak, sweetness, bahagiakan orang lain. Ya, oke, Mas, slide pertama. Kalau di tengah-tengah ada yang mau tanya Pak Agus aku, boleh. Wong ini sharing kok, saya enggak merasa lebih hebat, lebih banyak, enggak. Cuman saya memang pengen menyehatkan karena saya pengurus pasti Perkumpulan Awet Sehat Indonesia cabang Surabaya. Bahwa kesehatan itu bukan urusan dokter,
bukan urusan puskesmas, bukan urusan rumah sakit, tapi urusan kita semuanya, betul? Makanya pandemi ini harus diatasi bersama-sama, gotong royong. Saya pernah kok di puskesmas dulu 6 tahun, tapi saya ya kesel pasiennya kok sakit apa Bu? Pusing, sakit apa? Keseleo, sakit apa? Masuk angin. Oh ternyata puskesmas itu singkatan dari pusing, keseleo, masuk angin. Oh saya, waduh kalau gini caranya saya tidak akan berkembang. Saya harus pindah ke kota besar untuk mempelajari ilmu yang lain ya. Kanker, HIV AIDS dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah kita jangan menjelekkan puskesmas ya, tetap itu garda terdepan untuk kita ya. Gitu. Di sini ibu-ibu ada yang suka kakinya linu-linu, cekot-cekot, ada enggak? Kira-kira ada enggak? Enggak ada. Itu orang itu pendendam. Musuhnya banyak itu. Orang itu enggak cocokan dengan orang lain. Kalau pengen hidup enak kita nyocokkan dengan orang lain, jangan orang lain mencocokkan dengan kita. Makanya jangan suka nyalahkan orang lah. Aku enggak cocok sama itu. Enggak apa-apa sama bapak itu loh. Enggak apa-apa, dia dari kiri, kita dari kanan. Pandangannya berbeda. Mari Pak, diskusi Pak, cari solusinya bagaimana. Betul? Ojo like and dislike, itu yang bahaya. Aku nggak cocok sama itu, ya 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 kamu yang gini. Oh nggak cocok semuanya, Bang. Ini jelek semuanya, betul? Kan setiap orang mesti ada positif, ada negatif, betul ya? Makanya pengen enak hidupnya, pengen ya? Satulah banyaklah bersyukur, banyaklah bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sel-selnya bergerak mengeluarkan hormon positif. Jangan pakai ilmu kebatinan. Ucapkan, harus ada gerakan mulut, motorik, dan ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Untuk apa Bapak Ibu? Kalau terjadi sakaratul maut, itu sulit. Kan sekarang banyak orang sehat, makannya banyak, istirahat, ternyata mati mendadak. Ada enggak? Itu banyak, kita kan enggak tahu masing-masing orang permasalahannya. Ojo stres lah, ya kalau stres langsung WA saya, Pak aku stres, ini tadi WA banyak, Pak aku lebih enak sekarang, aku GERD, lambungku naik sekarang sampai di dada sini itu GERD. Banyak sekali dengan kondisi seperti itu. Enggak usah takut Bu, enggak punya duit, Allah Maha Kaya, Ibu banyak sedekah, more you give, more you get. Enggak ada orang sedekah kok sakit-sakitan melarat, enggak ada rezeki, tidak ada. Karena janjinya Allah itu pasti, janjinya manusia yang sering meleset. Ya, jadi yang pertama banyak bersyukur, tapi diingatkan bahwa kita banyak mengeluh. Makanya kenapa kita pakai masker? Mungkin kita kayak ngomong, banyak bicara kita, di stop sama Allah. Banyak bertengkar, kamu di rumah aja bertengkar terus. Di rumah jalan-jalan macet, stop. Karena apa? Lapisan ozon sudah parah. Dengan ada pandemi sekarang lapisan ozon menutup lagi, udaranya akan lebih baik. Jadi kita berpikir positif bahwa hikmah pandemi itu banyak. Kita makin banyak introspeksi diri, mendekatkan diri pada Tuhan, memperbaiki hubungan dengan sesama dan banyak menolong orang lain. Itu ya, introspeksi diri. Padahal orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Bukan yang suka marah-marah, merasa dirinya paling hebat, paling pinter, paling benar. No way. Itu dia rendah itu. Orang yang egois, merasa hebat, itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Tapi kalau dia helpful, suka menolong, entengan, itu orang itu luar biasa. Social intelligence, IQ, EQ, SQ, activity quotient tertinggi adalah social intelligence. Kepedulian sosialnya. Itu bukti daripada takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu peduli. Wal kadzibinal ghaidha, ngalah, itu menghargai lawan bicaranya. Wal afina 'anin nas, pemaaf. Itu juga lebih tinggi lagi. Good heart, hati yang selalu dekat. Nek bisa dicintai oleh Tuhannya. Ya. Dicintai. Bagaimana dicintai? Kalau kita banyak menolong orang, baik dengan orang, tidak ada musuh dalam hidup. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang, baik-baiklah dengan semua orang. Bagaimana caranya? Bisalah menerima pendapat orang lain.
Kedua, layanilah dengan sepenuh hati. Ya, bantulah dia. Ya sirlu wala tu'as, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Orang yang kadang-kadang hidupnya sulit, mungkin suka mempersulit orang lain. Bukan anggota DPR-nya yang dipersulit, mungkin mempersulit istrinya, mempersulit anaknya. Itu balasannya. Di kantor nggak kerasan. Makanya kita harus mengevaluasi diri, lakukan change, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change, no chance. You change your way. You can change, you will success. Mindsetnya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah. Pikiran positif. Ada enggak pikiran yang negatif? Waduh, gini gitu. Ya, itu tambah parah. Kalau ibu pikiran positif, makan sate enggak usah takut. Teman saya itu kena diabetes, kena jantung, gara-gara suka takut makan sate. Waduh, kolesterolku ya apa? Jadi satenya utuh, kolesterolnya sudah naik. Itu pikiran negatif. Selnya ini berubah. Coba ngomong gini, ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Sate ini dimakan bukan jadi kolesterol, tapi jadi tenaga, energi untuk kita bisa berkarya dan beribadah. Tepuk tangan untuk itu. The power of mind.